Halo, selamat datang di program transformasi diri untuk sehat, banyak uang, bebas, dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Mulyawan. Sedikit latar belakang tentang saya. Saya pernah bekerja di perusahaan konglomerasi Indonesia, dan kemudian saya juga pernah mendirikan sebuah perusahaan yang berdiri tahun 2003, dan sekarang saya aktif untuk menceritakan tentang program transformasi diri ini. Dan ini akan saya sampaikan kepada Anda yang ingin melakukan transformasi diri. Are you ready to transform? Nah, sebelum kita mulai, Bapak Ibu harus saya ajak dulu nih ya, tentang mengetahui tentang fakta-fakta kehidupan ya. Dulu saya pernah kerja, ya. Saya pernah jadi karyawan, ya, jadi lumayan kok, jadi GM, General Manager di sebuah unit usaha konglomerasi. Tapi saya lihat banyak dari kita nih, sesama karyawan ya, apapun jabatannya, bisa bangkrut loh Bapak Ibu. Alias gali lubang tutup lubang. Kenapa begitu? Karena udah cukup pusing ngatur pengeluaran sama gaji kok nggak pernah sama ya. Karena apa? Harga-harga naik, inflasi terus meningkat tajam Bapak Ibu. Dan sebagai karyawan, momoknya, ya, hantunya itu adalah pengangguran, ya, ancaman PHK. Ya, Bapak Ibu, ke depan ini tahun yang akan datang ini ancaman pengangguran semakin mengerikan ya, karena memang banyak perusahaan sekarang dalam kondisi yang tidak sehat. Fakta yang lain adalah buat mereka yang berbisnis, yang katanya wira swasta ya, bikin perusahaan kecil-kecilan dia bilang ya. Dulu saya juga gitu Bapak Ibu. Bikin bisnis kecil-kecilan ya, tempat sewa Bapak Ibu. Waduh, di atas kertas menarik sekali. Kita akan ada keuntungan sekian dan alhamdulillah sampai tahun 2008 saya bisa mencapai keuntungan terbesar perusahaan. Perusahaan saya bergerak dalam bidang gift, bingkisan, tapi sebuah ketetapan dari pemerintah tidak boleh memberikan bingkisan kepada pejabat, menyebabkan industri parcel secara nasional itu langsung drop Bapak Ibu. Di omset berkurang terus dan persaingan semakin nambah. Cash flow akhirnya berdarah-darah, dan itu dengan kata lain ruginya semakin besar Bapak Ibu. Ya, dari yang untung, posisi untung dalam jentikan jari aja ya, langsung jadi rugi Bapak Ibu. Akhirnya apa? Akhirnya gali lubang tutup lubang hanya buat bayar gaji karyawan dan biaya operasional kantor, buat bayar listrik, telepon, sewa ya. Jadi hidup segan mati nggak mau nih perusahaan saya. Itu fakta Bapak Ibu. Jadi kebanyakan dari kita kalau gaji kurang, penghasilan kurang, akhirnya apa nih rencana plan B-nya apa nih? Ya kan? Biasanya ada dua macam plan B. Yang pertama double job. Tapi di Indonesia nih jarang. Ya. Sekarang aja mulai ada orang yang aktif melakukan double job. Misalnya Gojek tuh ya. Jadi tukang Gojek ya. Ada juga yang ikut Grab Car, ada juga yang Uber, atau ada yang nyambi jadi McLaren ya, jadi maklar ya, jual-jual rumah teman, jual-jual rumah warisan ya. Tapi itu nggak banyak. Justru yang banyak plan B-nya adalah ngutang Bapak Ibu. Ya, ngutang, mendaftarkan kartu kredit ke banyak bank ya. Bisa punya 2, 3, 4, 5 kartu kredit ya. Tapi masing-masing semuanya dibayar minimum. Akhirnya nggak kebayar semua. Ya, jadi penyakitnya orang punya kartu kredit, pengeluarannya juga nambah Bapak Ibu.
Jadi bukan jadi solusi ini. Ya, banyak orang utang untuk menutupi kekurangan gajinya. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu semua untuk merenungkan hal ini. Coba Bapak Ibu renungkan, seandainya ya, Bapak Ibu sekeluarga sehat, ya, kemudian Bapak Ibu sekeluarga punya waktu banyak untuk kita masing-masing. Ya. Bapak Ibu nggak perlu berangkat pagi, subuh-subuh udah berangkat kerja, ya, pulangnya nanti jam 9 malam baru pulang, sementara anak udah tidur, besok pagi-pagi subuh cepet-cepet langsung mau berangkat lagi, ya. Tidak seperti itu. Bapak Ibu bisa bebas punya waktu. Nah, bagaimana tuh? Coba renungkan. Kalau seandainya Bapak Ibu punya waktu yang Bapak Ibu bisa atur sendiri. Ketiga, coba Bapak renungkan seandainya Bapak Ibu punya penghasilan yang terus bertambah. Penghasilannya bertambah tiap bulan, nambah lagi. Nambah 2 juta, nambah 20 juta, nambah 100 juta. Nah, coba pikirkan tuh Bapak Ibu. Bagaimana seandainya Bapak Ibu mengalami hal itu. Yang keempat, bayangkan seandainya Bapak Ibu bisa beramal, ya, nyumbang masjid puluhan juta, bangun masjid, ya, nyumbang gereja, atau Bapak Ibu bisa berumroh, berhaji, atau yang non Muslim bisa melakukan perjalanan ibadah ke tempat-tempat suci, ya, sudah ya. Nah, Bapak Ibu, saya perlu sampaikan ini bahwa era terus berubah, ya, zaman berubah Bapak Ibu. Tidak sama lagi, ya, zaman 10 tahun yang lalu dengan 20 tahun yang lalu tidak pernah sama, ya. Waktu terus berjalan, era terus berubah. Jadi kalau dulu itu kita taunya, ya, zaman dulu kakek nenek moyang kita itu disebutnya era pertanian. Akhirnya banyak yang urbanisasi, pergi ke kota, pengen kaya, pengen nggak kampungan, akhirnya pergi ke kota karena ada masuk pada era, yaitu era industri, ya. Yang ketiga, sekarang ini kita masuk kepada era yang disebut era globalisasi atau era teknologi informasi atau disebut juga era pengetahuan. Bapak Ibu, ada 4 cara untuk mendapatkan penghasilan oleh Robert Kiyosaki dalam bukunya yang disebut Cash Flow Quadrant. Buku ini buku bestseller, jadi ada 4 kuadran Bapak Ibu. Yang pertama, kuadran employee, ya. Kuadran sebagai karyawan. Kebanyakan orang berada di kuadran ini. Mereka menjual waktu mereka untuk mendapatkan uang, ya. Dan ini dilakukan terus berulang-ulang, rutin seperti itu, ya. Yang kedua ada namanya kuadran self-employed atau bekerja untuk dirinya sendiri. Dialah pemilik pekerjaan itu. Seperti misalnya dokter, ya. Misalnya kayak tukang cukur tuh, ya, barber, punya salon, ya, sebagai stylist. Nah, mereka self-employed, mereka menggaji dirinya sendiri. Nah, 2 kuadran ini adalah disebut kuadran kiri, di mana kuadran ini mendominasi 95% penduduk dunia ini berada di kuadran ini. Tapi sayangnya Bapak Ibu, mereka hanya menguasai 5% kekayaan yang ada di dunia ini. Dan di sebelah kanan ada kuadran, yaitu kuadran business owner dan kuadran investor. Kuadran ini hanya dihuni, ya, oleh 5% saja populasi di dunia ini, ya. Tapi mereka menguasai 95% kekayaan yang ada di dunia ini. Nah, di sini yang akan saya sampaikan adalah kuadran business owner. Business owner ini seperti apa? Seperti siapa mereka ini? Ya, seperti Bill Gates, ya, pemilik Microsoft, ya, termasuk orang terkaya di dunia. Bill Gates itu dikategorikan sebagai business owner. Kenapa? Karena dia memiliki sistem dan dia memiliki 500 orang lebih karyawan yang bekerja untuk dirinya. Jadi, business owner ini tidak menjual waktunya, tapi dia menggunakan leverage, menggunakan orang lain untuk menghasilkan uang. Yang kemudian yang keempat adalah investor. Mereka adalah yang menginvestasikan kekayaan, ya. Jadi mendapatkan uang dengan uang, ya. Baik, selanjutnya
Yang akan kami tawarkan di sini adalah peluang emas abad 21. Apakah itu? Yaitu menjadi pengusaha pemasaran jaringan atau dengan kata lain network marketing. Apa itu network marketing? Network marketing itu satu konsep atau satu cara pemasaran dengan memanfaatkan jaringan konsumen. Nah, yang Bapak Ibu kenal sebelumnya, yaitu disebut tradisional marketing, seperti teh botol sosro, ya, aqua segala macam, itu dipasarkan dengan cara tradisional, di mana dari pabrik teh botol sosro atau produk aqua itu akan disalurkan kepada konsumen kita sebagai konsumen mereka melalui banyak pintu, melalui distributor, melalui supplier, melalui toko-toko, melalui promosi, dan semuanya ini mengambil keuntungan masing-masing, sehingga harga yang kita bayarkan itu sebagian besar prosentasenya diambil oleh tiap-tiap pintu ini. Contohnya Bapak Ibu, satu botol aqua 500 mg itu biaya produksinya tidak lebih dari Rp200. Tapi kalau kita beli di toko, di Alfamart, di Indomart, di warung, berapa Bapak Ibu harganya? Kisarannya sekitar Rp1.500 per botol. Betul ya? Nah, kalau kita beli di restoran, harganya tidak lagi 1.500, tapi harganya Rp5.000 sampai Rp6.000. Nah, lain lagi di hotel. Di hotel harganya kisarannya sampai Rp15.000 sampai Rp25.000. Nah, itulah keuntungan-keuntungan yang diambil oleh mereka. Pabrik hanya mengambil Rp200 saja. Nah, kalau network marketing itu dari pabrik langsung ke kita, konsumen. Nah, jadi kalau di konsep network marketing ini, keuntungannya itu dibagikan justru kepada konsumen. Karena konsumen ikut serta dalam pemasaran, ikut serta dalam distribusi produk dari pabrik ini. Ya, inilah kelebihan dari network marketing. Keuntungan apa yang ditawarkan oleh network marketing adalah sebagai berikut, Bapak Ibu. Network marketing menawarkan keuntungan yaitu yang disebut penghasilan residual. Apa itu penghasilan residual? Penghasilan residual adalah penghasilan yang diperoleh dari kerja satu kali, tapi dibayarnya bisa berkali-kali. Lawannya apa Bapak Ibu? Namanya penghasilan linear. Ya. Penghasilan linear ini seperti contohnya karyawan. Ya. Karyawan itu mendapatkan bentuk jenis penghasilan linear. Nah, ciri-cirinya adalah dia pensiun dalam 30-40 tahun. Jadi bekerjanya periode 30-40 tahun. Kemudian waktunya juga terjadwal. Dalam satu hari kerjanya 8-12 jam. Dan hidupnya dikendalikan oleh orang lain, oleh bos. Tapi penghasilannya dibatasi. Ya. Nah, kalau penghasilan residual, justru kita bisa mendapatkan kebebasan finansial hanya dengan bekerja atau mengupayakannya dalam waktu yang relatif tidak lama, 2-5 tahun. Kemudian, waktu mengerjakannya pun sangat fleksibel, hanya membutuhkan 1-2 jam. Ya. Dan penghasilannya bisa tidak terbatas, kita bisa hidup dalam kendali diri kita sendiri. Kita adalah bos dari diri kita sendiri. Kemudian, perbandingan ya kira-kira seperti ini, Bapak. Atau linear income, itu dia penghasilannya cenderung stuck, cenderung tidak meningkat, tidak bisa besar atau terbatas, ya. Dan pada akhir kita pensiun itu langsung drop. Artinya setelah pensiun kita tidak lagi mendapatkan penghasilan, kecuali PNS ya mendapatkan pensiun. Nah, kalau di network marketing itu bentuknya seperti yang di sebelah kanan ini. Jadi penghasilan Bapak Ibu semakin meningkat dari waktu ke waktu. Potensi industri network marketing sendiri sudah sangat menjanjikan Bapak Ibu. Ya, bahkan di sebuah suplemen majalah Wall Street Journal, ini majalah bisnis ya, tentang industri direct selling atau network marketing ini
adalah sebuah usaha yang patut kita lihat, patut kita ambil bagian di dalamnya. Dan waktunya yang paling tepat adalah sekarang. Ya, ini liputan di tahun 2011, Bapak Ibu. Ya, dan data-datanya berbicara. Menurut Direct Selling Association, tiap bulan itu bergabung 800.000 distributor baru. Industri network marketing ini omsetnya 125 miliar dolar Amerika. Wah, saya nggak ngerti ya, kalau dalam rupiah nih nolnya jadi berapa ya. Kemudian di seluruh dunia sendiri sudah ada 75 distributor ya yang aktif ya, yang berkecimpung di industri ini. Dan jumlahnya terus bertambah dari waktu ke waktu. Pernyataan ini bukan pernyataan yang sembarangan, Bapak Ibu, karena didukung juga oleh para pakar-pakar ekonomi. Ya, banyak sekali pakar-pakar ekonomi yang membicarakan tentang industri network marketing ini ya, yang disebutkan sebagai bisnis abad 21 ya. Disebutkan juga bahwa industri ini melahirkan profesional-profesional yang baru ya. Kemudian industri ini juga diprediksi akan booming secara luar biasa. Bahkan seorang Donald Trump ya, Taipan atau konglomerat sukses di Amerika, dia juga menulis buku bersama dengan Robert Kiyosaki yang judulnya Why We Want You to Be Rich ya. Ini menyampaikan pesan bahwa industri network marketing ini dapat membuat kita menjadi orang kaya ya. Nah, bagaimana untuk merealisasikannya? Bapak Ibu, ini ada satu perusahaan yang memungkinkan Bapak Ibu bisa merealisasikan kesuksesan di industri network marketing ya. Perusahaan ini bernama For Life Research LLC USA, berpusat di Salt Lake City di Sandy ya, Salt Lake, Utah, negara bagian Utah di Amerika Serikat. Didirikan oleh sepasang suami istri, Bapak David dan Ibu Bianca Lisonbi, dan dipunggawai oleh Bapak Steve Chu sebagai CEO-nya. Dan pengalaman beliau bertiga ini kalau di total sudah punya pengalaman 100 tahun di bidang industri network marketing ini. Dan prestasi dari perusahaan ini tidak diragukan lagi, mendapatkan rating A+ oleh BBB Accredited Business, kemudian juga mendapatkan pengakuan dari Anti-Doping Center. Kemudian prestasi yang lain adalah pernah diliput oleh majalah Success From Home, karena perusahaan ini dalam 5 tahun sejak berdiri mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, mencapai 6.000% lebih, dan sudah menjadi anggota 100 Million Club. Dan tahun 2013 yang lalu, perusahaan ini menduduki ranking 41 dari 100 perusahaan direct selling terbaik di seluruh dunia, mengalami lompatan 17 ranking dari tahun sebelumnya. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Perusahaan ini sudah go global, sudah berada di seluruh benua, di Indonesia pun sudah memiliki 5 kantor, dan dalam perjalanan ke depan nanti direncanakan akan ada di 25 kota. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya dari saya, berapa harga kesehatan Bapak Ibu? 1 miliar? 2 miliar? Mau nggak Bapak Ibu kakinya satu aja dibeli senilai 1 miliar? Pasti nggak mau ya. Artinya apa Bapak Ibu? Nilai kesehatan kita itu nggak ada nilainya Bapak Ibu, tak ternilai. Untuk itu kita harus menjaga Bapak Ibu ya. Kalau kita mau menjaga rumah kita mau menjaga mobil kita, karena rumah dan mobil kita bernilai, apalagi tubuh kita Bapak Ibu, apalagi kesehatan diri kita yang jauh lebih bernilai lagi dibandingkan rumah dan mobil.
Untuk itu Bapak Ibu, saya perkenalkan produk dari 4Life Research, yaitu 4Life Transfer Factor. Ini sudah ada beberapa varian yang sudah masuk ke Indonesia, dan ini produk yang luar biasa, sudah benar-benar bekerja ya, dan efektif untuk imunitas tubuh kita secara umum, untuk kesehatan tubuh kita. Dan produk ini merupakan revolusi di bidang kesehatan, karena kalau kita baca-baca koran ya tentang berita-berita kesehatan, itu kok bukan semakin baik ya kondisinya ya, tapi semakin gimana ya, kanker serviks lah ya, makin mengancam kaum perempuan ya. Kemudian ada lagi berita di koran yang memberitakan ribuan warga mengidap IMS ya, penyakit infeksi menular seksual ya. Belum lagi tentang masalah-masalah penyakit jantung, dan mengenai mutu layanan kesehatan di Indonesia ini yang masih kalah dengan negara-negara lain. Lalu hal-hal yang lainnya lah Bapak Ibu. Dan yang lebih memprihatinkan, faktanya bahwa banyak dari kita ini Bapak Ibu berani sekali untuk minum obat tanpa resep. Saya banyak melihat, atau kita bisa lihat sama-sama ya, banyak orang yang membeli antibiotik di toko obat tanpa disertai dengan resep ya, tanpa petunjuk yang benar dari dokter. Kita minum amoxicillin, minum yang bentuknya silin-silin itu ya. Jadi sekarang banyak juga Bapak Ibu terjadi yang namanya resistensi bakteri terhadap antibiotik. Jadi bakteri udah kebal, lebih perkasa dibandingkan antibiotik. Dan memang kenyataannya sekarang industri farmasi kewalahan dalam pengembangan antibiotik. Bakteri sekarang bermutasi dan semakin kuat, disebutnya superbug. Jadi kuman super ya, semakin tahan, semakin kuat. Transfer factor bisa menjadi solusi buat kita semua untuk masalah yang fakta-fakta kesehatan tadi, karena transfer factor langsung menuju kepada pusat dari inti permasalahan. Transfer factor bukan vitamin, dia bukan obat, bukan mineral, bukan enzim, bukan herbal, bukan kolostrum, dan bukan yang lain-lain. Dia adalah zat yang berbentuk molekul yang dapat mendidik sistem imunitas tubuh kita, sistem pertahanan tubuh kita, tentara-tentara tubuh kita. Transfer factor mempunyai dukungan yang lengkap untuk sistem imunitas kita, di mana molekul ini bisa memberikan informasi kekebalan kepada tubuh kita, kepada tentara-tentara tubuh kita. Dalam tiap-tiap kapsulnya berpotensi untuk mengenali, memberikan informasi 100.000 lebih jenis patogen. Jadi semacam imunisasi Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, bisa meningkatkan aktivitas tentara-tentara tubuh kita sampai dengan 437%. Dan yang terakhir, bisa menyeimbangkan sistem kekebalan tubuh kita. Karena sistem kekebalan tubuh yang sehat adalah sistem kekebalan tubuh yang seimbang, di mana dia selalu dalam posisi yang terbaik. Produk ini Bapak Ibu tidak perlu ragukan tentang kualitasnya, karena produk ini juga sudah terdaftar di sebuah buku rujukan para dokter yang berlaku secara internasional, yang disebut Physician Desk Reference, atau banyak dikenal sebagai PDR, dan ini sudah digunakan oleh banyak dokter untuk menjadi panduan dalam memberikan resep, baik obat maupun suplemen. Yang kedua, produk ini, 4Life Transfer Factor ini, mendapatkan persetujuan dari Departemen Kesehatan Rusia untuk digunakan di seluruh rumah sakit di Rusia. Hebat sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi testimoninya bukan testimoni perorangan Bapak Ibu, testimoni negara. Karena Departemen Kesehatan sebelum merekomendasikan produk ini telah melakukan berbagai macam kajian dan ujian kepada produk 4Life Transfer Factor. Ada ribuan bukti ilmiah ya, ada
buku-buku literaturnya juga, karena produk transfer factor ini bukan terkategori dalam pharmaceutical science product, ya, bukan juga termasuk dalam nutraceutical science, tapi produk ini khusus, dia dalam kategori keilmuan transferceutical. Nah, jika Bapak Ibu tertarik untuk menjadi bagian dari kami, maka sangat mudah untuk memulai membangun penghasilan residual Bapak Ibu. Cara pertama adalah Bapak Ibu mendaftarkan diri sebagai distributor For Life Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu memilih paket join yang disediakan oleh For Life Research, ya, karena ini akan menjadikan amunisi awal untuk Bapak Ibu dalam menjalankan bisnis ini. Yang ketiga adalah kita melakukan repeat order kepada For Life tiap bulan, cukup 2-3 botol saja. Yang keempat, Bapak Ibu mengikuti sistem sukses yang disediakan oleh support system kita yang namanya Winners International Network, yang didirikan oleh Ibu Sherilyn dari Singapura, yang telah membuktikan banyak distributor atau mitra-mitra sukses dan termasuk sebagai support system terbesar di Asia. Berikut ini adalah bagaimana untuk menghasilkan uang. Seperti tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kita di sini akan mendapatkan income residual. Ya. Caranya mudah, gampang, sederhana, terlalu sederhana. Jadi Bapak Ibu cukup rutin berbelanja tiap bulan 2-3 botol, digunakan sebagai investasi kesehatan untuk diri kita sendiri dan keluarga kita, serta berbagi manfaat kepada orang lain dengan cara menceritakan kehebatan atau manfaat dari produk dan peluang bisnis For Life ini. Nah, di sini Bapak Ibu berpotensi atau bisa mendapatkan penghasilan lebih dari 50 juta setiap bulan tanpa henti, Bapak Ibu. Bahkan bisa diwariskan. Ini ilustrasinya. Seandainya Pak Budi di sini ya sudah bergabung dan dia rutin mengkonsumsi atau melakukan repeat order kepada For Life 2-3 botol tadi, maka selanjutnya Pak Budi ini sharing kepada 6 orang, ya, dan 6 orang ini juga melakukan hal yang sama dengan kita, maka Pak Budi akan mendapatkan bonus dari For Life sebesar 120.000. Nah, lumayan ya, tiap bulan dapat 120.000. Kalau kita tiap bulan dapat 120.000 dari bank bunga deposito, ini paling tidak Bapak Ibu harus punya uang atau deposito di bank itu minimal 15 juta loh Bapak Ibu. Jadi lumayan ya. Kemudian kita adalah mengajarkan 6 orang ini yang sudah mau melakukan hal yang sama dengan Pak Budi. Pak Budi mengajarkan 6 orang ini untuk melakukan duplikasi, menceritakan kepada 6 orang, sehingga di level kedua ada 36 orang yang mengkonsumsi 2-3 botol tiap bulan secara rutin. Dengan demikian, Pak Budi akan mendapatkan bonus dari For Life di level kedua, 36 orang. Tiap-tiap orang Pak Budi mendapatkan 250.000. Sehingga totalnya mendapatkan 9 juta. Nah, lumayan ya. Jadi tiap bulan Pak Budi sudah mendapatkan 9.120.000 dengan ada 42 orang saja yang mau melibatkan diri dalam program transformasi diri ini. Dan ini akan bergulir karena nanti ada sistemnya, sistem duplikasinya yang diajarkan sama kita. Jadi 36 ini juga akan melakukan hal yang sama, maka di level ketiga akan ada 216 orang. For Life akan memberi bonus kepada Pak Budi tadi 10.800.000. Jadi totalnya sudah hampir 20 juta tiap bulan. Dan ini berlanjut ke level 4 dengan duplikasi 6 tadi akan ada 1.296 orang. Dari tiap-tiap orang yang rutin mengkonsumsi 2-3 botol ini, Pak Budi akan ditransfer 120.000 dikali 1.296 akan mendapatkan bonus sebesar 155.520.000. Jadi totalnya bulanan Pak Budi ini mendapatkan bonus dari For Life setiap bulan 175.440.000. Ini
gaji siapa ya? Ini yang saya pernah dengar nih, udah seperti gajinya Gubernur Bank Indonesia ya. Tapi kita nggak perlu pinter kayak Gubernur Bank Indonesia ya, nggak perlu seperti dia untuk mendapatkan bonus sebesar ini. Cukup bercerita kepada 6 orang, lalu mengajarkan yang 6 orang itu bercerita hal yang sama. Gimana Bapak Ibu? Menarik ya? Nah, mengapa kita melakukan ini Bapak Ibu? Kita lakukan ini tidak lain adalah untuk keluarga kita Bapak Ibu. Melihat perhitungan tadi ya, kita bisa melakukan banyak hal untuk keluarga kita. Kita bisa menyekolahkan anak kita di sekolah yang terbaik. Kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan istri dan anak-anak kita. Kita bisa menyediakan rumah yang layak untuk mereka. Kita bisa menyediakan kendaraan yang memadai buat mereka dan sebagainya Bapak Ibu. Mereka punya impian, saya yakin Bapak Ibu pun juga punya impian. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa tidak punya waktu karena sibuk kerja, saya mohon Bapak Ibu baca yang tertera di slide berikut ini. Ini adalah ton nasib karyawan Bapak Ibu. Walaupun ada juga karyawan yang tidak seperti ini ya, tapi sebagian besar banyak dari mereka kerja maksimal, tapi pendapatannya kok merasa minimal ya. Digaji cuma UMR ya. Kemudian pergi gelap ya. Di pagi kan masih gelap ya. Kemudian pulang gelap. Masa depannya tetap gelap juga. Terus kerja tiap hari, kantong nggak isi-isi. Gimana mau isi kantongnya? Karena pengeluarannya lebih besar daripada masuknya uang ke kantong. Jadi Bapak Ibu, dalam 1 minggu ya, minggu itu kita semua sama, punya waktu yang sama, 168 jam. Jadi kita semua ini sebenarnya masih ada waktu, ada jam sekitar 37 jam yang cukup untuk kita gunakan untuk mengejar impian-impian kita. Jadi Bapak Ibu, semuanya kembali kepada pikiran kita. Kalau kita mau transformasi diri, kita harus lakukan transformasi pikiran kita. Kita harus merubah pemikiran kita yang selama ini Bapak Ibu pikirkan tidak mungkin, itu bisa menjadi mungkin. Saya minta Bapak Ibu lihat di slide berikut ini gambarnya ya. Bapak Ibu lihat ada kereta api yang bergerak ke arah yang ke dalam ya, ke dalam gua, dan Bapak Ibu bisa perintahkan kereta api ini dengan pikiran Bapak Ibu untuk bergerak sebaliknya. Gimana Bapak Ibu? Bisa kan? Berbalik arah ya? Nah, itulah kekuatan dari pikiran Bapak Ibu. Jadi kira-kira peluang ini sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Semoga peluang ini Bapak Ibu bisa tangkap ya. Karena Bapak Ibu bisa ambil peluang ini untuk melakukan perubahan yang besar-besaran, melakukan transformasi diri untuk kehidupan yang lebih baik. Terima kasih.